Halo teman-teman, semoga Anda sehat dan tetap semangat kembali bertemu dengan saya, Bung Ropan. Saya harus bisa menuruti keinginan, permintaan, request dari banyak teman-teman sahabat ya, yang terus mengikuti channel YouTube Bung Ropan. Ada yang sudah meminta Liverpool, ya, kemudian Bayern Munchen. Hari ini kita naikin semua. Tadi juga sudah bikin Manchester City bagi pendukung The Citizens. Dan sekarang banyak yang meminta mend-DM saya. Wah, Bung, bikin Madrid lawan PSG. Dan ini memang pertandingannya ditunggu-tunggu. Kalau City lawan Sporting itu sudah merem, City akan lolos. Ya, tapi Real Madrid dalam bahaya. Bukan tidak mungkin pemegang 13 gelar juara di kancah Liga Champions Eropa ini tersungkur dan KO. Mereka tidak lolos. Namun sebelum saya membahas duel sengit, duel seru yang bakal berlangsung pada Kamis dini hari di Santiago Bernabeu antara Madrid melawan PSG, ada ya sedikit kabar gembira buat Anda semua, juga meneruskan dari apa yang saya katakan kemarin. Tetap Anda bisa mengirimkan komentar-komentar, pendapat menarik tentang duel antara Madrid dan PSG. Menurut pandangan Anda bagaimana Madrid itu mungkin tanpa Casemiro, ya tanpa Kroos, ya Anda bisa melihat menurut sudut pandang Anda. Silakan, dan komentar-komentar yang dinilai terbaik itu kita akan pilih bersama tim juga. Kemudian kita akan memberikan ya semacam giveaway lah ya buat yang terpilih ya. Jadi masih banyak, kita akan beri satu-satu, pasti akan dapat. Kalau kemarin yang dapat untuk di duel Liverpool Inter itu Michael Juliardi. Dan sekarang Anda kalau bisa mengirim dengan bagus ya, komentar dengan baik ya, tetap dari ACC, Astra Credit Company, ini akan memberikan kaos kepada Anda, akan dikirim ke rumah Anda ya. Dan nantinya mulai minggu depan ada juga endorse yang masuk, dan setiap endorse masuk pasti saya akan berikan aja kepada teman-teman semua ya. Ini ada sendal bagus yang mirip kayak sendal Adidas, keren. Harganya juga lumayan oke. Tapi nanti minggu depan itu ya, kita akan kasih buat Anda ya. Mungkin ada sedikit kuis-kuis sedikit buat Anda, kemudian Anda bisa menjawab. Itu dari Leones, produksinya atau produk dari Leones, nama sandal ini ya. Dari perusahaan itu PT SKA Prima Eva. SKA Prima Eva. Nah, mereka lah yang nantinya akan memberi dan akan mengirim kepada Anda. Jika Anda punya komentar-komentar yang top, Anda menjawab beberapa kuis yang oke, itu akan dikirim. Sendal-sendal Anda bisa pakai itu. Sendal oke, lumayan. Harganya juga lumayan ya. Jadi itulah sedikit kabar yang saya berikan kepada Anda, bahwa Anda akan dapat nanti minggu depan sandal Leones, dan juga tetap dengan kaos dari ACC ya yang akan dikirimkan. Oke, kita bicara melanjutkan duel antara Madrid dan Paris Saint-Germain. Madrid harus menang setelah kalah 1-0 di Parc des Princes ya. Markasnya PSG menuntut bagi pasukan Carleto tidak ada pilihan, tidak boleh imbang. Karena PSG datang cukup imbang 0-0, 1-1, 2-2, PSG akan lolos ke babak perempat final Liga Champions. Madrid ya, harus menang dengan 2 gol kalau ingin langsung lolos. Ya, tidak mudah, tidak gampang untuk bisa mengalahkan PSG dengan 2-0. Karena kalau melihat lagi dalam leg pertama di kandang PSG, ya Madrid itu hanya 3 kali menembak. Pertama kali mungkin dalam sejarah mereka di Liga Champions kalau bicara, mereka tuh cuma 3 kali menembak, 90 menit plus ada injury time lagi, dan 0 on target. Tidak pernah Madrid mendapatkan ini hasil yang buruk ya, di Liga Champions. Nggak ada on target sama sekali. Bisa dibayangkan itu ketika sekarang mereka menjamu PSG ya. Paling tidak juga mereka kalau ingin diperpanjang atau adu penalti lah terjadi, 1-0 cukup ya, untuk bisa membuat mereka meneruskan perjalanan. Tapi kan tetap riskan, belum tentu juga menang dalam perpanjangan, apalagi adu penalti. Karena penembak-penembak PSG kan bagus-bagus. Leo Messi, ada Neymar, Angel Di Maria, top-top semua ya.
Apalagi kalau Kylian Mbappe main. Karena konon kan Kylian Mbappe ini Senin lalu agak cedera ya ketika dalam latihan, kemudian dia tidak bugar, tidak fit 100%. Namun dia tetap akan dibawa, bisa aja sebagai pemain cadangan dan hadir sebagai super sub. Namun juga bisa aja dia langsung dimainkan lebih awal dengan trisula mereka yang sangat kuat. Messi, Neymar, dan Mbappe mengerikan di lini serang PSG ini. Karena kalau PSG bikin satu gol, bahaya. Madrid bisa tersungkur. Bisa mereka tidak mampu meneruskan perjalanan ke 8 besar. Dan ambisi besar dibawa oleh Mauricio Pochettino dan timnya. Kata Mauricio Pochettino, tidak ada kata lain, mereka harus bertahan. Mereka akan bermain terbuka melayani Madrid. Artinya, jual beli serangan terjadi. Dan mereka memang punya kemampuan untuk bisa mencetak gol. Dengan Neymar, Mbappe, dan Leo Messi. Kalau Mbappe pun tidak ada, masih ada Angel Di Maria. Tetap garang. Cadangan mereka juga masih ada Mauro Icardi. Bagus. Striker juga yang haus gol. Jadi posisi Madrid ini bisa katakan ya, harus habis-habisan. Nggak ada lagi mereka untuk main counter attack. Nah, bahayanya mereka dalam tekanan saat ini karena Casemiro itu tidak bisa bermain. Dengan akumulasi kartu dia tidak bisa tampil, termasuk mungkin Toni Kroos yang masih bermasalah, kurang bugar. Nah, kalau dua ini nggak ada, karena pilar dari Madrid itu kan kita tahu, ya di sana ada Modric, Casemiro, dan Kroos selama ini sangat berpengalaman. Itu pun ketika di Paris di leg pertama, 3 pemain ini nggak berdaya sama sekali, terkunci. Verratti bermain oke. Saya katakan waktu di leg pertama ini pemain paling top, pemain Verratti. Di mana-mana ada, sangat mobile. Nah, tinggal tunggu siapa yang akan mendampingi Verratti. Ya, Andres Herrera, Idris Gueye, ada Gini Wijnaldum bisa dimainkan oleh Poche. Ya, kalau bermain dengan 4-3-3, pasti kekuatan PSG ini ada di sayap dengan Mbappe yang sangat kencang ya, bersama dengan Neymar. Ya, kemudian dengan Leo yang kuat dalam memegang bola, akselerasi yang sangat baik. Ya, punya skill individu yang kuat sekali ya, tembakan-tembakan bola-bola mati yang ini membahayakan. Dan laga nanti di Santiago Bernabeu, ini kalau Poche memainkan Sergio Ramos, menarik. Ini pasti akan ada laga emosional yang terjadi. Karena kita tahu Ramos ini kan salah satu legenda ini dari Los Blancos sebelum dia pindah ke PSG, kapten kesebelasan. Ya. Dan syarat ya, banyak, bukan saja pengalaman tapi kenangan manis yang Ramos tinggalkan bersama dengan Madrid. Di antaranya merebut Liga Champions. Ya. Dia pernah berpengalaman dengan 4 kali dia bisa mendapatkan Liga Champions. Luar biasa. Bersama dengan Zidane. Ya, 3 kali berturut-turut. Jadi kalau Ramos main berpasangan dengan Marquinhos di belakang, kita akan lihat suatu tontonan yang menarik di saat dia kembali lagi ke mantan klubnya. Yang membesarkan nama Sergio Ramos. Nah, bagaimana Carleto menyikapi pertandingan ini? Carleto pasti tetap akan bermain dengan 4-3-3. Ya, mungkin saja di belakang selain Thibaut Courtois di bawah Mister, Carvajal ada di kanan, Ferland Mendy di kiri. 2 bek tengah mereka pasti adalah David Alaba di sana dan Eder Militao yang bisa dimainkan. Nah, masalahnya kan di garis tengah ini yang menjadi kekuatan bagi Madrid. Tinggal Modric sendiri. Tinggal menunggu siapa yang akan bisa dimainkan di sana. Ya. Apakah Isco dimainkan atau lebih dulu dengan Valverde? Satu lagi slot ini saya lihat akan diambil oleh Camavinga, Edward Camavinga. Nah, dia yang bisa bermain. Namun kalau bisa melihat mereka ada sesuatu yang bagus untuk menyambut laga leg kedua ini karena mereka selain memimpin klasemen di La Liga Madrid, mereka juga bisa mengalahkan Real Sociedad, salah satu tim kuat di La Liga dengan 4-1. Ini modal kuat memang. Tapi lagi-lagi, kalau mereka tidak punya Modric dan Casemiro, bahaya. Siapapun yang dimainkan untuk bisa mendampingi Modric. Ya, mau Camavinga di sana atau Valverde yang dimainkan. Nah, di depan, Benzema. Pasti ada. Vinicius Junior dan mungkin saja Asensio yang akan dimainkan. Atau Rodrigo. Tergantung Carleto.
inilah formasi yang pas yang saya rasa untuk bisa melawan PSG. Bagaimana dengan Pochettino? Tetap dengan 4-3-3 Pochettino. Dia akan memainkan Donnarumma pasti menggantikan nafas di bawah mistar gawang. Di kanan ada, kita bisa melihat Hakimi yang bisa bermain di kanan. Di kiri mungkin saja Juan Bernat yang bermain di sana. Dengan dua pemain yang ada di back tengah mereka. Yang saya bilang tadi, apakah Ramos dan Marquinhos, ya, atau Ramos cadangan bisa aja main di babak kedua, Marquinhos dan Kimpembe yang akan main duluan, atau Kimpembe dengan Ramos, Marquinhos didorong ke depan sebagai gelandang yang lebih bertahan. Bisa terjadi. Ini akan sangat kuat PSG kalau Marquinhos bermain di depan Ramos dan Kimpembe. Ya, karena kita tahu Marquinhos ini pemain yang hebat dalam bertahan dan juga dalam hal menyerang, mendukung serangan, dan dia kuat dalam bola-bola atas. Walaupun tidak terlalu tinggi tapi headingnya bagus dan sering membuat gol bersama dengan PSG. Nah, kalau Marquinhos didorong untuk lebih bertahan, pasti ada Verratti di sana, mungkin bersama Gini Wijnaldum. Ini akan jauh lebih oke mereka bisa bermain. Tapi kan banyak pilihan, opsinya banyak bagi Pochettino. Ya, Andres Herrera bisa main sana, Idris Gueye, Danilo, semua banyak pemain-pemain yang oke. Ada Drexler yang bisa dimainkan, tapi ini mungkin hanya menjadi sebagai super sub. Itu di tengah. Ya. Kedepannya ya, yang saya katakan juga sebelumnya, Mbappe, Messi, dan Neymar. Ini akan menjadi hari-hari yang sangat sibuk, bukan saja bagi Courtois sebagai penjaga gawang, tapi juga dua bek sayap dari Madrid, Carvajal dan Mendy, untuk bisa menahan laju pergerakan kecepatan yang dimainkan oleh Mbappe dan juga Neymar. Karena kombinasi mereka ini kan baik sekali. Ini sedikit berbau aroma El Clasico, ya, karena untuk pertama kali Messi datang ke Spanyol untuk bisa bertarung dengan Madrid. Nah, biasanya ketika Messi masih di Barca kan terkenal dengan El Clasico-nya. Dan juga Neymar yang bersama dengan Messi selalu berhadapan dengan Madrid. Jadi ini ada sedikit berbau aroma El Clasico. Tetapi menariknya Sergio Ramos sudah bukan di Madrid, tetapi sekarang dia ada di PSG. Kita akan tunggu ini. Kalau Ramos dimainkan lebih dulu, tentunya wah, ini mantap ini. Kita akan lihat, ya, karena Ramos juga kuat dalam bola-bola mati kan. Dalam set piece yang akan lewat corner kick, dia selalu berada di dalam kotak penalti untuk menanduk bola karena dia punya heading yang sangat oke. Nah, menurut Anda, silakan Anda memberikan komentar. Ya, ada giveaway kaos dari ACC. Anda melihat bagaimana peluang Madrid sama peluang dari PSG. Karena kan Madrid ini harus menang. PSG cukup imbang. Bahkan kalau PSG bisa membuat gol, kan tujuan PSG membuat gol, ini bisa goyah. Bisa goyah posisi dari Madrid. Karena Madrid harus bikin 3 gol untuk bisa lolos. Pertahanan PSG oke. Walaupun mereka datang dengan situasi mereka dipukul oleh Nice di Ligue 1 Prancis. Tapi mereka mengesampingkan itu, ya, membuang jauh-jauh itu, karena sekarang yang mereka hadapi adalah UCL. Pertandingan yang berat menghadapi, ya, pemegang 13 gelar di UCL, Real Madrid. Namun PSG datang dengan keyakinan penuh, percaya diri sekali bahwa mereka mampu meredam Madrid di kandang Madrid dan meraih 1 tiket untuk bisa lolos ke babak perempat final. Kita tunggu ini. Apakah Madrid akan out? Karena kalau PSG kalah, berbahaya juga bagi posisi Pochettino sebagai pelatih. Bukan tidak mungkin dia ditendang, out. Walaupun dia bisa membawa PSG ini juara di Ligue 1, bukan itu tujuan utama dari para petinggi PSG, Liga Champions yang belum mereka dapatkan. Nah, ini berbahaya juga bagi Pochettino. Makanya Pochettino ini pasti akan menggerakkan motivasi bagi timnya untuk bisa memenangkan, berduel habis-habisan, all out di Santiago Bernabeu. Kita nantikan bersama. Sampai di sini preview saya dengan duel antara Madrid dan PSG. Ciao.